Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Samusli dengan NIM 90400120085 dari kelas akuntansi C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas midtest untuk mata kuliah etika profesi dan bisnis. Baik, untuk materi pertama ada manusia dan alam semesta. Di slide ini saya akan menjelaskan 6 hakikat. Yang pertama yaitu hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kebenaran mengenai eksistensi dunia atau alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran mengenai cara belajar tentang dunia. Dan yang keempat, apa yang dimaksud hidup di dunia. Hakikat yang kedua yaitu hakikat eksistensi. Tingkatan-tingkatan eksistensi dalam alam semesta ada 4. Yang pertama ada benda, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga ada hewan, dan yang keempat ada manusia. Hakikat yang ketiga yaitu hakikat manusia. Teori psikologi menurut McDavid dan Harari, hakikat manusia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, psikoanalisis. Melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam atau homo valensi. Yang kedua, behaviorisme. Menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau homo mechanicus. Yang ketiga ada kognitif, menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya atau homo sapiens. Dan yang terakhir yang keempat ada humanisme. Melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau terbentuk hubungan dengan orang lain atau antar subjek atau disebut homo ludens. Hakikat yang keempat, ada hakikat otak dan kecerdasan. Terbagi atas 3, yang pertama IQ atau kecerdasan intelektual. Berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Yang kedua ada EQ atau kecerdasan emosional. Berguna untuk mengendalikan diri dan orang lain serta untuk membangun hubungan sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga ada SQ atau kecerdasan spiritual. Berguna untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan atau kesadaran tak terbatas dan untuk memupuk modal spiritual. Hakikat yang kelima, hakikat pikiran. Di sini ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah kelebihan panca indera yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua ada persepsi, pemberian makna kepada sensasi. Yang ketiga ada memori, yaitu proses menyimpan memori untuk diingat kembali. Dan yang terakhir yang keempat ada berpikir, yaitu mengolah dan memanipulasi informasi yang didapat. Kemudian hakikat yang terakhir, yang keenam adalah hakikat kesadaran. 5 tingkat kesadaran atau lapisan utama menurut Krishna. Yang pertama itu ada lapisan kesadaran fisik, yang kedua lapisan kesadaran psikis, yang ketiga ada lapisan kesadaran pikiran, yang keempat ada lapisan intelijensia atau hati nurani maupun budi pekerti. Dan yang kelima, yang terakhir, lapisan kesadaran murni atau kesadaran transendental. Selanjutnya, ada tujuan dan makna kehidupan. Golongan manusia berdasarkan tingkat kesadarannya ada 3. Yang pertama, kesadaran hewani, yang kedua, kesadaran manusia, dan yang ketiga, kesadaran Tuhan. Setiap kesadaran memiliki tujuan hidup, tingkat ego, dan karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya ada alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Di sistem ini terdapat manusia, tumbuhan, hewan, benda mati yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Baik, karakteristik sistem. Yang pertama ada mempunyai komponen, yang kedua mempunyai batas, yang ketiga mempunyai lingkungan luar sistem, yang keempat mempunyai penghubung, yang kelima mempunyai masukan, proses, dan keluaran, dan yang terakhir yang keenam mempunyai tujuan. Baik, selanjutnya ada spiritualitas dan etika. Etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan lembaga atau organisasi lainnya. Selanjutnya ada spiritualitas. Beda dengan etika yang bersifat horizontal, spiritualitas ini bersifat vertikal,
yaitu berhubungan dengan perilaku manusia dengan Tuhan. Materi kedua, filsafat, agama, etika, dan hukum. Yang pertama itu ada hakikat filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta kepada kebijakan. Karakteristik utama berpikir filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar, dan spekulatif. Selanjutnya, yang kedua ada hakikat agama. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang 4 hal. Yang pertama ada takwa, dogma, doktrin atau filsafat tentang ketuhanan. Yang kedua ada susila, moral atau etika. Yang ketiga ada ritual upacara atau tata cara beribadat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tujuan agama itu sendiri. Hakikat yang ketiga ada hakikat etika. Etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok maupun masyarakat. Etika sebagai ilmu atau tata susila adalah cara berpikir seseorang atau pemikiran atau penilaian moral. Dan hakikat yang keempat, hakikat nilai, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, benda, orang, dan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, ada bermacam-macam atau gugus nilai selain uang, dalam kurung ekonomis yang sudah cukup dikenal. Dan yang terakhir, poin terakhir, yaitu gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Hubungan agama, etika, dan nilai. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan derajat tertinggi karena dikaruniai akal atau pikiran, sehingga manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai hakikat kebenaran. Semua agama di dunia mengajarkan tentang 3 hal, ketuhanan, etika, dan cara beribadat. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika, dan nilai-nilai agama atau ibadah ini tidak bernilai tanpa nilai-nilai moral. Selanjutnya, ada hukum, etika, dan etikat. Persamaan dari hukum, etika, dan etikat adalah sama-sama mengatur perilaku manusia. Bagaimana manusia bertindak setiap harinya. Kemudian, perbedaan hukum, etika, dan etikat berbeda berdasarkan sumber, sifat pengaturan, dan objek yang diatur. Paradigma manusia utuh. Yang pertama ada karakter dan kepribadian. Kepribadian adalah totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan, dari orang tua ataupun leluhur. Dan yang kedua ada karakter. Karakter adalah sisi kepribadian yang didapat dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan, sehingga bisa dikatakan bahwa karakter adalah bagian dari kepribadian itu sendiri. Selanjutnya, di bagian kedua ada kecerdasan, karakter, dan etika. Ada 3 golongan etika. Yang pertama ada teoetika, yang kedua ada sosioetika, dan yang ketiga ada psikoetika. Di poin ketiga ada karakter dan paradigma pribadi utuh. Covey telah mengingatkan bahwa untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu tubuh, intelektual, hati, dan jiwa. Selanjutnya, poin keempat, karakter dan proses transformasi kesadaran spiritual. Belum banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengkaji ranah spiritual melalui pendekatan rasional dan ilmiah. Ilmu psikologi mencoba memasuki ranah kejiwaan, namun dalam perkembangannya ilmu ini justru membatasi kajiannya hanya pada lapisan pikiran. Akibatnya, ajaran agama yang mulia itu tidak mampu memberikan pencerahan kepada umatnya. Lalu, poin kelima, pikiran, meditasi, dan gelombang otak. Olah pikir atau brainware management adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya sehingga mencapai hasil optimal atau memuaskan. Dan yang keenam, model pembangunan manusia utuh. Ada 2 model tentang hakikat keberadaan manusia. Yang pertama, menjelaskan suatu model hakikat manusia yang dilandasi dengan paradigma tidak utuh atau paradigma materialisme, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang memunculkan ketidakbahagiaan.
Yang kedua, ada model yang dikembangkan untuk kembali pada paradigma tentang manusia secara utuhnya. Selanjutnya di pertemuan keempat, yaitu mereview film, yaitu film PK. Di sini kita harus mengambil hal positif dan negatif setelah menonton film PK ini yang berhubungan dengan filsafat, agama, etika, dan hukum. Nah, hal yang positif yang saya dapat tangkap atau poin utama yang saya bisa tahu setelah menonton film ini yaitu di dunia ini setiap manusia berhak memilih agama apa yang mereka akan anut. Jadi dalam film ini, dalam dialognya, di dunia ini tidak hanya satu Tuhan, tapi ada banyak dan masing-masing punya aturan berbeda. Jadi kita sebagai sesama manusia harusnya saling menghormati, mentoleransi terhadap agama masing-masing. Nah, untuk hal negatifnya, di sini PK ini adalah alien yang datang ke bumi tanpa tahu mengenai kehidupan seperti apa di bumi. Jadi dia hanya meniru apa yang dia lihat. Apakah itu hal positif atau negatif? Apakah hal itu benar untuk dilakukan atau salah untuk dilakukan? Nggak berpengaruh sama si PK ini, karena dia nggak tahu sama sekali apakah hal itu benar atau salah. Jadi yang saya tangkap di sini, kepribadian seseorang itu benar-benar dipengaruhi oleh lingkungannya. Seperti contohnya, misalnya bayi itu, anak balita yang baru lahir, anak balita pasti mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya ingin kepribadian seorang anak itu lebih baik atau ke hal yang positif, tentu lingkungannya juga harus positif. Nah, itu saja yang saya tangkap. Materi selanjutnya ada teori-teori etika bisnis. Yang pertama ada etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti hadas istiadat. Etika ini sama dengan moralitas. Pengertian harfiah dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama, sebagaimana baiknya sebuah kebiasaan. Yang kedua, ada norma. Norma yaitu memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan manusia. Macam-macam norma ada dua. Pertama, norma khusus. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, ada norma umum. Norma umum sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu yang boleh dikatakan bersifat universal. Yang norma umum terbagi 3, yaitu norma sopan santun. Norma sopan santun adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua ada norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Dan yang terakhir ada norma hukum. Ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik dan menuruti norma hukum ini. Yang selanjutnya, teori etika. Teori etika terdiri dari 4. Yang pertama, etika teleologi, yang berasal dari kata Yunani telos, yang artinya tujuan. Etika teleologi adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan tindakan itu. Ada 2 aliran dalam etika teleologi. Yang pertama, egoisme etis. Egoisme etis adalah inti pandangan bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Yang kedua ada utilitarianisme. Berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermanfaat. Maksudnya,
Jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai sebuah keseluruhan. Yang kedua, teori etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Dalam teori etika ini, ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Dan yang ketiga ada sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Kemudian teori etika yang ketiga, teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa, barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Selanjutnya, teori etika yang terakhir, yaitu teori keutamaan atau virtue. Memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak dinyatakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut. Disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh-contoh keutamaan itu ada kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, dan hidup yang baik. Selanjutnya, sistem filsafat moral. Yang pertama itu ada hedonisme. Doktrin etika yang mengajarkan bahwa hal terbaik bagi manusia adalah mengusahakan kesenangan. Hedonisme yang baik dalam arti yang sebenarnya adalah kenikmatan gerak yang halus. Hedonisme juga adalah hidup yang baik yang memenuhi keinginan alamiah yang perlu. Selanjutnya, eudaimonisme. Menurut Aristoteles, ada 2 poin mengenai eudaimonisme. Yang pertama, bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan akhir yang disebut kebahagiaan. Tetapi, kebahagiaan itu apa? Yang kedua, manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalnya dengan disertai keutamaan. Selanjutnya, sistem yang ketiga, utilitarianisme. Ada 2 poin. Yang pertama, anggapan bahwa klasifikasi kejahatan harus didasarkan atas kesusahan atau pendirian yang diakibatkan terhadap para korban dan masyarakat. Yang kedua, menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Dan yang ketiga, karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan seseorang. Dan yang terakhir, moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, the greatest happiness of the greatest number. Materi selanjutnya, hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik anggota rumah tangganya. Selanjutnya ada etika dan sistem ekonomi. Etika mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur, yaitu manusia, lembaga, wilayah, dan sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi, baik barang maupun jasa, serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bila berpegang pada pemahaman yang saya jelaskan, maka pada tataran konsep, semua sistem ekonomi seharusnya bersifat etis, karena semua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk kemakmuran masyarakat. Ada 3 jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang untuk menguntungkan individu saja. Selanjutnya ada sistem ekonomi komunis, di mana berbanding terbalik dengan kapitalis, kekayaan individu ini tidak diakui. Seluruh sistem ekonomi ini diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini dianut oleh
yaitu ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, keadilan dan kebersamaan, kebebasan individu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pengertian dan peranan bisnis. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukannya. Terdapat dua pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Keraf, yaitu pandangan realistis dan pandangan idealis. Pandangan realistis melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Selanjutnya, 5 dimensi bisnis. Yang pertama, dimensi ekonomi. Bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Selanjutnya, yang kedua, dimensi etis. Berbagai teori etika muncul dengan penalaran yang berbeda. Dipakai dua acuan pokok, yaitu definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya perilaku atau tindakan. Yang kedua, ukuran penilaian menggunakan tiga tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, dan kesadaran spiritual atau transendental atau teori otonom. Yang ketiga, dimensi hukum. Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum ini, The George dalam Sonny Keraf 1998 membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator, di mana perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Dan legal recognition, di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Lalu, dimensi keempat, yaitu dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Dan dimensi yang terakhir adalah dimensi spiritual. Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan barat tidak pernah dikaitkan dengan agama atau kepercayaan. Padahal dalam ajaran agama yang dipercaya oleh manusia ada ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Poin 1, tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Dari sudut pandang pengelola perusahaan atau manajemen, dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Schroeder, paling tidak ada 6 teori pemangku kepentingan, yaitu teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Tujuan pengelolaan perusahaan jelas adalah untuk meningkatkan laba dan kekayaan pemilik. Makin banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum atau go public, maka mulai ada pemisahan antara pengelola, yakni manajemen dan eksekutif, dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Poin kedua, analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Perusahaan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Hal yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan antara lain. Yang pertama, lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan. Yang kedua, cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Menurut The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Namun, dalam pelaksanaan CSR ini masih banyak yang menentang implementasi CSR walaupun telah banyak yang menyadari
dan menyetujui pentingnya perusahaan melaksanakan program CSR ini. Alasan-alasan yang menentang CSR adalah yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Kemudian, sementara itu, alasan-alasan yang mendukung CSR adalah kesadaran yang meningkat dan masyarakat semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitar. Yang kedua, sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang ketiga, pertimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan. Materi terakhir yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama, pengertian GCG. Good Corporate Governance atau GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Selanjutnya ada GCG dalam Islam. Good Corporate Governance dalam Islam memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep Barat, yaitu Anglo-Saxons dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, syurah, aturan syariah, dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Islam juga percaya bahwa kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan kejujuran, bukan kebohongan, keangkuhan, pembangkangan, iri, dengki, fitnah, dan membesarkan diri. Selanjutnya, prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Secara umum, terdapat 5 prinsip dasar dari Good Corporate Governance atau GCG, yaitu yang pertama, transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lalu yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang keempat ada independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan dan manfaat Good Corporate Governance. Dalam keputusan BUMN nomor Cap 117 MMBU tahun 2000 diutarakan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada BUMN bertujuan untuk yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dan dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan investasi nasional, dan yang terakhir, yang keenam, mensukseskan program privatisasi. Selanjutnya, menurut FCGI 2001, manfaat dari penerapan
Good Corporate Governance adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value and dividend. Selanjutnya, ada etika bisnis dan penerapan good corporate governance. Yang pertama, Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip GCG, yaitu kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Yang kedua, nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau stakeholder. Selanjutnya yaitu pihak yang berpengaruh. Beberapa jabatan berikut ini sudah semestinya menguasai apa itu GCG atau Good Corporate Governance, diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary, Komite Audit, Komite GCG, bagian legal dan compliance, internal audit perusahaan BUMN dan swasta, dana pensiun, yayasan atau koperasi, dan siapapun yang hendak mengimplementasikan GCG. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap penerapan GCG. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama, awareness building. Yang kedua, GCG assessment. Dan yang ketiga, GCG manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Kemudian GCG assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Selanjutnya, GCG manual building adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual dan pedoman implementasi GCG dapat disusun. Yang kedua, tahap implementasi. Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Selanjutnya, penerapan GCG atau Good Corporate Governance di Indonesia. Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997. Krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan secara bertanggung jawab serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, contoh penerapan GCG. Pelaksanaan tata kelola perusahaan di bank muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari muamalat spirit sebagai semangat nilai yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas dan bisnis di bank muamalat. Dengan komitmen yang tinggi, bank muamalat berupaya agar selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi Good Corporate Governance atau GCG. Muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja rangkuman materi untuk tugas mid semester mata kuliah etika dan profesi bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.